Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nur Zahabia dari jurusan Keperawatan Prodi D3 Keperawatan 31. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dengan materi sikap. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih arti sikap tersebut. Sikap bisa diartikan sebagai kecenderungan reaksi penilaian terhadap segala sesuatu di dunia ini. Bisa saja sesuatu itu orang lain, peristiwa atau masalah, ide-ide maupun suatu keadaan fisik. Dalam sikap terkandung aspek afeksi, yaitu emosi atau perasaan, aspek kognisi, yaitu keyakinan, dan aspek perilaku dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan berperilaku. Dalam sikap terdapat 3 komponen. Apa aja sih komponennya? Yang pertama itu komponen kognitif atau keyakinan, yang kedua itu komponen afektif, perasaan, yang terakhir itu komponen konatif, yaitu kecenderungan perilaku. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci 3 komponen tersebut. Yang pertama itu komponen kognitif. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Persepsi dan kepercayaan seseorang mengenai objek sikap berwujud pandangan atau opini, dan seringkali merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Komponen kognitif dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama terbentuknya kepercayaan. Yang kedua itu komponen afektif. Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi. Reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif atau negatif terhadap objek tersebut. Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, yang terakhir yaitu komponen konatif. Komponen konatif atau kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap, perilaku seseorang dalam situasi tertentu, dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu. Banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan sikap dengan 3 komponen tersebut? Kita harus ingat bagaimana sikap dengan pola-polanya terbentuk. Sikap bukanlah diperoleh dari keturunan, tetapi dari pengalaman lingkungan, orang lain, terutama dari pengalaman dramatis yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Dikarenakan sikap sebagian besar berkaitan dengan emosi, kita lebih mudah mempengaruhi dengan emosi pula, yaitu dengan pendekatan yang ramah, tamah, penuh pengertian atau empati dan kesabaran. Dan peningkatan sikap juga terjadi apabila informasi yang bersifat persuasif dipahami dan diterima oleh penerima informasi. Informasi ini kemudian mengendap dan disetujui oleh penerima informasi. Strategi pengubahan atau peningkatan sikap lewat komunikasi dan persuasi ini terjadi dengan memanipulasi berbagai variabel yang mempengaruhinya. Baik, sikap saya melihat layanan keperawatan saat ini, saya mendapat informasi dari Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya bahwa layanan keperawatan sekarang lebih caring. Baik, caring dan care itu berbeda ya.
Kalau care adalah fenomena yang berhubungan dengan orang, berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan, perilaku kepada individu, keluarga, kelompok dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan aktual maupun potensial untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Nah, sedangkan caring tersebut tindakan nyata dari care yang menunjukkan rasa kepedulian. Nah, secara bahasa juga, caring diartikan sebagai tindakan kepedulian. Caring secara umum dapat datang sebagai suatu kemampuan untuk berdedikasi bagi orang lain, pengawasan dengan waspada, serta suatu rasa empati pada orang lain dan perasaan cinta dan menyayangi, suatu sikap hormat dan menghargai orang lain. Jadi sikap saya melihat layanan kepelatihan sekarang dari informasi yang saya dapatkan dari Facebook atau Twitter atau dari media sosial yang lain, bahwa layanan keperawatan sekarang lebih care dan caring kepada pasien atau kliennya. Baik, hanya dapat itu yang saya sampaikan dalam video tugas mata kuliah psikologi ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa di like, comment, and share apa subscribe ya. Di share aja deh. Oke, bye-bye.